Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, yaitu sebuah channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita ketemu lagi bersama narasumber istimewa kita, Bapak eh, Ali Saukah, lengkapnya Profesor Ali Saukah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas eh, FKIP di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini kepada banyak orang supaya lebih banyak. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD dari Ngawi. Dan kita sahabat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, kabarnya gimana Pak Yanto? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Ali, kita kemarin sudah mendapatkan satu episode mengenai pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Kita mempertanyakan itu musibah atau berkah, bermanfaat atau mencelakakan secara pedagog. Nah, apa Pak Ali yang harus kita sampaikan kepada sekolah, guru, orang tua supaya tidak Ya, jadi kecelakaan pedagogi? Gimana? ya. Jadi kita teruskan dari apa yang sudah kita bahas pada episode yang sebelumnya dengan pertanyaan, apakah dengan adanya Permendikbudristek yang mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD mulai kelas 3 itu apakah musibah atau berkah? Ya, itu kita jawab sekarang. Ya, jadi saya kira kita tahu bahwa itu sebenarnya secara teoritis itu barokah ya. Tetapi barokah jika semua sekolah sudah siap. Sedangkan akan menjadi musibah bagi sekolah yang belum siap. Nah, jadi dengan dengan jawaban seperti itu, maka kita perlu ada kajian kesiapan sekolah dari beberapa aspek gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Yanto, ini ini ke kebijakan ini apakah sudah didasarkan atas kajian? Mungkin kalau kajiannya itu sekolah-sekolah sampel yang tidak mewakili populasi ya, jadi sekolah-sekolah yang unggulan, sekolah-sekolah yang selama ini memang sudah mengajarkan bahasa Inggris. Nah, itu saya kira bukan musibah itu barokah itu. Tapi kalau kemudian sampelnya, kajian kesiapan sekolah itu sampelnya tidak mewakili semua SD, tapi SD itu kan perlu juga disebut sebagai level ya, sekolah dasar sebagai level karena ada juga sekolah yang disebut dengan madrasah ibtidaiyah, ya, baik negeri maupun swasta. Jadi kalau menurut saya kajian kesiapan sekolah itu aspek yang pertama kali perlu dilihat itu apakah yang sekarang ini sudah mengajarkan bahasa Inggris sebagai muatan lokal, sebagai pilihan, itu kualifikasi dan kompetensi gurunya apakah sudah cukup untuk bisa mengajar English for Young Learners. English for Young Learners itu ya Ya, bahkan bisa saja mulai PAUD ya. ya, Artinya oke. SD kelas 3 itu juga masih anak-anak yang saya lihat cucu-cucu kita Pak Yanto itu sukanya bermain, Ya, betul. sukanya bagaimana mereka kemudian ngoceh gitu ya, Ah, ya, ya, dengan bermain dengan anak-anak sebaya dan saling meniru gitu, ya, ya. saling meniru. Nah, ini dilihat apakah yang sekarang ini sudah mengajar di SD-SD sebagai sebagai muatan lokal atau pilihan itu sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi secara teoritis untuk bisa mengajar anak-anak usia SD.
Nah, ini kalau belum itu perlu ada program-program. Jadi Pak Ya, Yanto, saya ingin mengingatkan bahwa oke. dalam Permendikbudristek itu memang untuk mata pelajaran wajib bahasa Inggris SD itu diberi waktu sampai dengan dilaksanakan sepenuhnya itu sampai dengan mulai dari tahun ajaran 2027. Jadi kalau saya hitung itu 3 tahun Pak Yanto. Jadi Mhm, masih oke. ada waktu 3 tahun untuk untuk mempersiapkan secara penuh seluruh SD dan tentu madrasah seluruh Indonesia melaksanakan. Jadi masih ada waktu. Jadi kalau kemudian ternyata yang sekarang itu mengajar di SD, di Madrasah Ibtidaiyah, negeri maupun swasta, itu belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi, maka perlu ada apa teachers professional development, ya, Hmm. semacam pelatihan-pelatihan, progress program, ya. Jadi mungkin saja ini perlu direspon oleh LPTK untuk ini dalam Ya, waktu 1 tahun misalnya gitu, gitu Pak Yanto. ya kadang-kadang kita itu Pak Ali ya, membuat program pendidikan itu tidak atas dasar penelitian dan kebutuhan lapangan. Hanya kadang-kadang berdasarkan, ya seperti kata Pak Ali tadi, dilihat di sekolah yang hebat, yang sekolah favorit unggulan, walaupun itu dibenci oleh sistem zonasi favorit, itu mau ditumpas dan oleh karenanya emosional aja. Ini kelihatannya bahasa Inggris penting ini. Era global, revolusi industri 4.0 penting, penting, penting. Ayo, ayo diajar. Nah, gini, saya kira emosional itu dasarnya. Mudah-mudahan saran kita, mumpung masih ada 3 tahun ya untuk persiapan. Wali tadi menyatakan bisa jadi ditaruh dalam crash program. Jadi kita itu too many crash program finally uh, actually we crash. Jadi crash di mana-mana. Gimana Bali untuk apa? Apa menurut Bali? Komponen apa yang harus disiapkan terlebih dulu? Itu kan harus ada menyangkut money, material, structure, culture, macam-macam lah untuk menjaga organisasi supaya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira apa Pak? Menurut Ya, crash program itu memang tidak mudah juga ya, iya, apalagi kalau kemudian itu skalanya nasional. Jadi ya, mengidentifikasi kebutuhan, ya ini yang paling paling sulit tuh, mengidentifikasi kebutuhan guru bahasa Inggris di SD yang sekarang sudah mengajar itu apa yang kemudian diberi kurikulum pelatihan dan crash program itu, apakah juga sebetulnya kemampuan bahasa Inggris mereka juga masih kurang. Kemudian tentu cara mengajar mereka ini tidak mudah juga. Melakukan kajian itu sendiri juga tidak mudah. Melakukan pelatihan-pelatihan yang kemudian bisa memenuhi standar mutu seluruh Indonesia juga tidak mudah. Nah, Pak Yanto, selain itu, ya ini saya lanjutkan satu saja, poin saja. Jika kemudian kajian itu betul-betul dilakukan, dan kemudian menghitung bahwa ternyata banyak SD di seluruh Indonesia itu yang memang belum ada gurunya, belum bisa melaksanakan. Sampai sekarang pun mereka tidak mengajarkan bahasa Inggris di SD. Itu perlu rekrutmen baru, Pak Yanto. ya. Hmm. Rekrutmen baru memang yang harus, mumpung masih mulai, yang harus memenuhi syarat untuk menjadi guru bahasa Inggris bagi anak-anak usia SD. Hmm. Nah, ini berarti harus direspon oleh kurikulum di LPTK, ya jangan sampai hanya tidur nyenyak saja LPTK ini. Jadi ini Ya, ini tantangan demi bangsa dan negara ini. ya. Saya punya usulan bagaimana kurikulum LPTK menyesuaikan ini tanpa harus banyak merombak gitu ya. Untuk khususnya tentu yang berlaku adalah prodi pendidikan bahasa Inggris, Hmm. Hmm. levelnya program sarjana yang menghasilkan guru pendidik bahasa Inggris yang profesional. Tentu nanti juga dilanjutkan dengan PPG untuk bisa menghasilkan pendidik yang profesional.
Nah, PPG pun juga harus siap-siap ini untuk Ya, bisa menjadikan guru bahasa Inggris di SD guru yang profesional. Apa implikasinya? Ya dapat tunjangan itu kan iming-iming itu Pak Yanto. ya betul. Tunjangan profesi ya, apa namanya, Ya, sebagai tunjangan apa, sertifikat guru. sertifikat ya, sertifikat. Ya, ini menarik Pendidik. sekali. Ya. Hmm. Ya, Oke. sertifikat pendidik sebagai guru pendidik profesional yang kemudian implikasinya mereka menjadi lebih sejahtera. Hmm. Kalau mengajar di SD pun juga dapat itu. Ini termasuk luar biasa itu. Ya. Nah, apakah pemerintah harus menyiapkan itu? Ya harus. Ini kan implikasi dari adanya ketentuan itu, Pak Yanto. Ya, dia dan apa keberanian untuk mewajibkan itu kan harus dalam bahasa Jawa itu sembodo itu loh, Pak Ali. Ini kan Iya, di akhir-akhir era membuat kewajiban tapi tidak memikirkan misalkan saja infrastruktur, kurikulum, kemudian gurunya ini kan sama saja memberi PR kepada suksesornya itu yang PR yang sulit itu. Saya kira mungkin suksesornya besok nggak usah wajib lah, optional aja. Nah, kalau itu kan lebih masuk akal dan orang bisa memberi sekolah tertentu ketika dia cukup punya SDM, dia beri block grant untuk mengadakan pembelajaran bahasa Inggris itu saya kira tidak emosional tergopoh-gopoh menyiapkan generasi emas tahun 2045 atau bonus demografi itu gak sesederhana itu Pak Ali ya. Jadi sekali lagi jangan sampai generasinya bukan generasi emas, tapi generasi cemas. not only cemas tetapi juga lemas. Pak Ya, Yanto, saya punya satu catatan sebelum kita akhiri ya ya episode oke. ini. Itu bisa aja kita teruskan, nanti ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang kurikulum di program studi sarjana pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi kondisi saat ini kurikulum prodi pendidikan bahasa Inggris yang program sarjana ya, itu masih sambil lalu dalam menyiapkan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar Ya. PAUD ya. Istilah yang populer dalam apa program studi pendidikan bahasa Inggris itu adalah mata kuliah yang mengacu pada English for Young Learners. Ini pada umumnya itu hanya sebagai pilihan. Hanya Ya. sebagai pilihan berarti tidak banyak orang yang terdorong untuk menjadi, karena iming-imingnya tidak menjanjikan ya. Tidak seperti kalau menjadi guru bahasa Inggris yang profesional di SMP SMA. Jadi sambil lalu aja dan dianggapnya sebagai, dan itu diperlakukan statusnya itu sebagai pilihan Ya. English for Young Learners. Hanya mungkin paling banyak itu 10 SKS, paling banyak 10 SKS. Padahal itu lebih dari itu. Kalau mereka belum pernah, apalagi kalau kemudian mereka tidak biasa bergaul dengan bermain-main dengan anak-anak usia dini, tidak Ya. mungkin bisa. Nah, untuk eh, untuk episode berikutnya mungkin kita bisa bicara mengenai bagaimana perombakan kurikulum prodi pendidikan bahasa Inggris itu, apakah cukup dengan parsial, parsial dalam artian seperti yang tadi saya katakan, menambahkan mata kuliah pilihan dan kemudian itu menjadi mata kuliah wajib misalnya, ataukah perombakan secara total. Nah, ini kita bicarakan untuk episode yang berikutnya, Pak Yanto. Ya, oke, baiklah, saudara-saudara, para pemirsa, terutama umat LPTK, ini sudah ada bocoran alus tentang pendidikan, tidak saja bocor alus politik ya, terutama tentang bahasa Inggris. Mudah-mudahan banyak direspon, banyak orang memiliki antisipasi karena saudara-saudara, karena di era yang perubahan serba cepat ini, orang yang bisa bertahan itu orang yang sadar akan ada perubahan zamannya itu hanya bertahan loh ya. Bertahan itu artinya nggak bisa lebih baik, nggak bisa lebih buruk. Tapi kalau unggul, kalau maju itu orang yang bisa mengantisipasi perubahan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengantisipasi perubahan sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang yang bertahan, tapi maju pesat
inovatif. Baiklah Pak Ali, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.